Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kesehatan sama dan setara dengan uang. Kita lebih menghargai uang daripada kesehatan. Benar nggak sih, Dok? Bener banget, karena gini, banyak orang menghabiskan badannya untuk meraih segepok duit. Itu masa muda tuh, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Duitnya udah dapat, badannya habis. Lalu duitnya dipakai buat mendapatkan lagi kesehatan yang sudah hilang. Menurut saya nggak tahu ini pintar apa bodoh. Mendingan kerjanya nggak usah ngoyo, tapi duitnya bisa disimpan dulu. Untuk bisa menikmati, untuk long life kan, betul. Menikmati masa tuanya bersama cucu-cucu ya. Buat apa kerja? Kalau duitnya udah kumpul, lalu kemudian dipakai lagi buat bayar dokter. Saya rasa ini nggak cukup cerdas gitu loh ya. Kecuali ketemu dokternya dari muda ya, dokter Tan gitu ya. Dibocu aja gimana? Nggak juga lagi. Dok, lalu saya mau masuk ini. Iya. Orang tua selalu kesulitan untuk mencari bekal yang sehat dan seimbang buat anak-anak dibawa ke sekolah. Karena mencari makanan dan mengajak sekolah untuk bisa menyiapkan makanan yang sehat, saya yakin belum tentu paham dan mengerti. Iya, saya mulai dengan istilah yang disebut dengan pangan yang disebut sehat dan seimbang. Karena itu yang kita pakai sekarang, bukan 4 sehat 5 sempurna, please ya. So, sehat itu artinya, makanan sehat itu bukan cuma tidak mengandung pewarna, bukan cuma tidak mengandung pengawet. Ya. Kalau gitu lapis legit sehat dong. Itu ngomongnya sama siapa tuh di samping dong? Nggak tahu. Jadi nanti ada yang marah lagi, udah cut. Yang disebut dengan makanan sehat adalah makanan yang semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Jadi orang tua bisa mikir, lebih sehat mana? Opor ayam atau sosis ayam? Betul ya? Betul. Opor ayam masih kelihatan ketek ayamnya ya. Masih ketok kupune ayamnya, betul nggak? Santan juga makanan sehat. Tolong please deh, jangan kita dijadiin bule. Jangan takut sama santan. Jangan takut dengan santan. Tapi, nah, asal santannya nggak diangetin berulang kali. Sekali masak jadi langsung sekali dihabiskan. masak pagi, siang selesai. Nggak diangetin buat besok. Itu namanya hemat pangkal pelit. Oke. Ya, jadi makanan sehat itu adalah makanan yang betul-betul masih kelihatan itemnya. Makan bayam ya kelihatan bayamnya, bukan bakmi hijau rasa bayam. Halo, ya, bakmi rasa bayam, bakmi rasa telur itu nggak mana yang lebih baik. Ya, semua tetap terigu. Ya, udah gitu terigu nggak tumbuh di bumi Indonesia lagi. Anyway, masih tetap diimpor ya. Lalu bukan cuma sekedar sehat, harus seimbang. Seimbang artinya setiap kali makan harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, bicara soal bekal, lihat, tolong jangan kejem. Anaknya dibekelin mie instan supaya ibunya punya rasa nasi. Nah, supaya ibunya tidak punya rasa bersalah, dikasih telur ceplok. So, telur ceplok itu tidak mengobati rasa bersalah Anda, Bu. Ya, jadi Tuhan tidak pernah bikin mie instan, tapi tolong kita punya buah yang sedang musim. Lagi musim apa nih? Musim mangga. Yuk mamanya bikin otak-otak. Ya, otak-otak beli sama otak-otak bikin tentu beda. Otak-otak beli acinya lebih banyak. Ya kan, karena hemat pangkal pelit, ya kan? Kalau emaknya yang bikin, udangnya lebih banyak, ayamnya lebih banyak, ikannya lebih banyak. Setuju. Ada lagi kita misalkan buah sedang musim, apa? Lagi musim semangka. Ini lagi panas nih. Udara kalau panas biasanya semangka, melon bagus banget. Ya kan, ditambah dengan somai bikinan mama sendiri. Somainya adalah protein, buahnya adalah karbo. Tolong diingat, sayur dan buah juga karbohidrat. Adalah karbo. Ini yang harus di-highlight. Karena banyak sekali menganggap bahwa karbo sumber tenaga datangnya harus dari beras, tepung dan pati. Padahal sebenarnya sayur dan buah adalah karbo. Ya, jadi bedakan sama makanan kuli. Baik. Lalu kemudian supaya menarik, kita punya namanya sate buah. Sate buah itu kalau udah banyak yang sisa, ada papayanya tapi cuma sedikit, ada melon cuma sedikit, ada semangka cuma sedikit. Aduh, kalau dicampur tidak menarik. Yuk kita bikin kotak-kotak, bikin sate buah. Pakai apa? Telur puyuh. Telur puyuh dibikin apa? Dibikin pindang. Jadi rasanya nggak cemplang. Ini bukan bubur kacang hijau, bubur Manado ya? Bubur Manado. Orang Manado itu pinter banget kalau bikin makanan. Kita punya daun kedi. Di Indonesia Barat biasanya nggak ada. Kita ganti dengan bayam, ada kangkung, ada wortel, ikan teri. Terinya itu bagus banget, banyak kalsium. Bukan yang diasinkan ya, Dok? Bukan yang diasinkan. Kucing aja saya nggak kasih makan ikan teri asin. Oke, ada jagung, ada tomat. Bukan lumpia dadar yang bikin orang lain yang bikin, bukan dari kulit terigu. Kita bisa pakai omelet dadar kuning telur. Ya, dibuat tipis gitu ya. Isi dengan tahu, dikasih toge, dikasih ayam, dikasih kocok telur lagi. Digulung. Lalu kemudian, nah ini istilah wong Jawa, sego jagung. Ya, nanti kapan-kapan coba kalau misalkan ada staf kepresidenan yang sedang nonton, bismillah. Saya pengen deh punya fotonya Pak Jokowi lagi makan, bukan pakai nasi putih, mangan sego jagung, mangan telo, ya kan? Makan yang namanya ubi, makan talas. Karena itu apa? Itu adalah karbohidrat keragaman punya bangsa Indonesia. Setuju. Jangan sampai diambil sama Gimana bangsa kalau asing. nanti kita kirim ya?
cuplikan daripada pembicaraan kita kali ini. Mengapa tidak ya? Jadi saya pengen banget supaya Pak Jokowi ini bisa memberikan suatu fenomena yang disebut dengan pangan sehat, bahwa kita kalau berada di Indonesia yang lebih ke timur, kita nggak malu loh kita makan ubi, kita nggak malu makan tales. Orang Jawa, oke, nasi beras lagi mahal, no problem. Kita punya namanya sego jagung, ya kan? Dimasak pakai yang namanya kelapa nggak bikin cacingan ya ibu-ibu. Oke, kita pakai kelapa, lalu dimakan pakai ikan, dimakan dengan ayam suwir wena epol. Oh, enaknya Pol. Waduh, kita sudah terpaksa harus sampai di penghujung acara Ya. nih, Dokter Tan. Ada pesan atau apapun itu untuk keluarga Indonesia, apa sih yang harus dilakukan dengan waktu yang begini singkat untuk para ibu-ibu atau calon orang tua untuk nanti mendidik anak-anak sebagai generasi bangsa kita? Oke, ini juga berhubungan dengan hoax ya. Jadi tolong kalau Anda punya hoax yang berhubungan dengan parenting, dengan masalah pendidikan anak, pemberian makan anak, tolong di-delete aja. Hoaxnya biasanya pakai nama Dokter Tan Shotgen. Oh, nggak bakal. Jadi biasanya memakai nama Anda. Ya, jadi misalnya ada hoax yang mengatakan anak jangan dikasih makan ikan nanti cacingan. Ya kan? Jangan dikasih makan ikan gabus nanti bongkok kayak ikannya. Ya Allah ya Tuhan, ya. Anak mesti makan ceker supaya kuat. Loh, bapaknya makan dada mentoknya, kurang ajar kan ini namanya, ya. So, kita makan ayam untuk anak makan ayam, please kasih dadanya. Karena dada mentok itu adalah protein. GI pupune ya toh. Kasih paha ayam ya, dibikin soto, dibikin pepes, dibikin segala macam yang enak ya. Udah ayahnya kan bisa cari makan sendiri. So kita fokus pada anak ini. Jangan mengatakan bahwa anak diberi kuah ceker. Kok sedih banget gitu loh ya. Ya, tolong beri makan ikan, dikasih udang, dikasih cumi. Tidak benar itu yang namanya udang, cumi, ikan itu kolesterolnya tinggi. Kalau mereka seafood makanan itu kolesterolnya tinggi. Jepang udah mati tengadah. Ya, orang-orang Asia Timur, Jepang, Korea. Kenapa anak-anak banyak alergi dengan seafood, Dok? Sebetulnya mereka tidak alergi, barangkali pemberiannya yang terlalu masif. Atau mungkin seafood-seafood kita sudah terpolusi? Seafood terpolusi bisa jadi, tetapi biasanya seafood yang tidak terpolusi itu kalau yang kecil. Seperti misalnya ikan kembung. Tahu nggak ikan kembung itu omega 3-nya lebih gede daripada salmon loh. Lebih murah lagi. Lebih jauh. murah lagi. Ikan kembung enak kalau dibikin colo-colo, bisa dikembung disebut ikan yang disebut dengan ikan apa namanya pesmol atau dipanggang, itu enak bukan main. Jadi jangan takut memberikan anak ikan. Ikan itu adalah makanan yang terbaik. Oke. Untuk para ayah nih, saya kepengen juga dokter bisa memberikan satu apa tadi? Bukan advice kali ya. Saya tadi mau bilang tamparan, tapi advice saja deh, Dok. Prinsipnya cuma begini ya. Kalau ayahnya makannya sembrono, anaknya juga bakal hidup sembrono dan makannya sembrono. Ya, kalau Anda ingin anak Anda itu aktif olahraga, yuk olahraga bareng sama anak. Dengan ayah. Persis. Ayahnya nggak mungkin bisa olahraga baik kalau perutnya gede. Ya, jadi para ayah nyangkut ya Siti. nyangkut. Mending serangan jantung di lapangan. Betul. Lebih ngeri lagi. Jadi kalau Anda ingin menjadi ayah yang memang menjadi supermannya anak-anak Dan kepengen lihat cucu dan cicit dengan Father sehat. is always a hero for their kids. Exactly. Always gitu loh. Jadi jangan sampai anak-anak Anda ini nangis ketika saatnya dia kuliah, ketika saatnya dia terima wisuda, terima ijazah, ketika dia menikah tetapi ayahnya udah nggak ada. Jadi saya cuma pengen aja mengetuk hati para ayah. Yuk, demi anak cucu Anda bikin supaya kesehatan Anda menjadi lebih baik. Temenin anaknya main basket, ajak anaknya lari bersama dengan anjingnya tiap sore. Wow. Lalu kemudian saya rasa kok mamahnya seneng banget ya mau masak, nggak beli delivery. Setuju. Terima kasih banyak, Sama-sama. Dr. Tan. Begitu luar biasa. Saya selalu terinspirasi dan selalu mendapatkan ilmu yang sebenarnya saya sudah sering mendengar, tapi terlalu mendapat tamparan juga. Tamparan sayang beda dengan tamparan sakit. Tamparan positif maksudnya. Alhamdulillah. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih banyak. Tetap jangan bosan-bosan membangun keluarga dan Pastinya. anak Indonesia yang lebih sehat. Pastinya Dokter. demi Indonesia yang jauh lebih sehat. Amin. Baik. Siapa bilang hidup sehat harus mahal? Tanpa perlu mengeluarkan biaya sepersen pun, alias gratis. Dan Anda berhak untuk kesehatan yang lebih baik. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi panduan buat Anda semua untuk dapat menerapkan hidup yang lebih sehat untuk Anda dan keluarga tercinta. Dan sebelum berpisah, simak tips happy parenting dari saya berikut ini. Orang tua itu contoh yang baik. Hentikan menuntut kepatuhan anak. Mulailah membuat anak paham. Anak menjadi paham jika dia melihat selarasnya teori, omongan, dan fakta. Banyak kasus mulai dari kesehatan sampai perilaku anak muda
yang menyimpang akibat mereka frustasi karena tidak melihat contoh yang benar. Hak anak bukan hanya mendapat keamanan secara fisik dan juga emosional, tapi juga makanan yang sehat dan seimbang. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Semoga obrolan kita dan tips-tips yang diberikan dapat menginspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Pristine yang sudah mensponsori acara kita hari ini. Minum Pristine Detox setiap hari. Dan juga terima kasih kepada Marta Tilaar untuk hampers yang begitu indah, nah yang nanti akan diberikan kepada narasumber kita di akhir acara ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.